Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Baik, kami akan mempresentasikan judul makalah, yaitu penerapan struktur kalimat bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat Tumoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Bahasa merupakan alat komunikasi masyarakat secara umum. Dalam kaitannya dengan penelitian kami ini, yang dibahas di dalam adalah mengenai bahasa pertama, dalam hal ini bahasa Toraja, bahasa Bugis, bahasa Jawa, dan Bali. Dan itu akan dilihat penerapannya mengenai tentang penggunaan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Dari beberapa bahasa tersebut itu digunakan oleh masyarakat transmigrasi. Pada masyarakat transmigrasi ini ditinjau dari penggunaan bahasa di lingkungan keluarga atau rumah tangga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Namun yang jadi fokus penelitian ini adalah penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua di lingkungan masyarakat. Perlu juga dijelaskan di sini bahwa bahasa daerah yang kami teliti di daerah transmigrasi Kabupaten Luwu Timur adalah mengenai bahasa Toraja, Bugis, Jawa, dan Luwu. Daerah transmigrasi ini dianggap sebagai Indonesia Mini karena di dalamnya terdiri dari beberapa suku. Dan ini menarik untuk diteliti karena keberagaman bahasa dan budaya yang ada di sana, sehingga perlu diteliti tentang bagaimana penerapan struktur kalimat bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Tujuan penelitian mendeskripsikan tentang penerapan struktur bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat Tumoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Jenis kalimat yang digunakan masyarakat dalam percakapan, baik percakapan saat transaksi jual beli di pasar, di pesta pernikahan, maupun percakapan di rumah ibadah seperti di masjid, gereja, dan pura. Metodologi penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analitik, sintetik, dan matching. Ketika pendekatan ini digunakan untuk melihat, untuk menelaah tentang di mana penerapan penggunaan struktur kalimat bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Jadi dilihat bagaimana meletak perbedaan dan persamaan struktur bahasa pertama dan struktur bahasa kedua. Kemudian yang kedua, variabel penelitian. Yang menjadi variabel penelitian di sini adalah ada dua yang menjadi variabel penelitian, yaitu mengenai penggunaan bahasa pertama, dalam hal ini penggunaan kalimat bahasa pertama dan penggunaan kalimat bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang menjadi variabel keduanya di sini adalah melihat tentang jenis-jenis kalimat yang digunakan oleh masyarakat di Tumoni Timur. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini menggambarkan tentang desain penelitian deskriptif. Selanjutnya, yang keempat, data dan sumber data. Yang menjadi data penelitian di sini adalah menyangkut tentang penggunaan struktur kalimat bahasa pertama dan struktur kalimat bahasa kedua. Dan yang menjadi sumber data adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Tumoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri dari beberapa suku. Nah, yang menjadi sumber data di sini sekaligus sebagai populasi, jadi populasinya itu adalah keseluruhan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, namun yang menjadi sampelnya ini adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Tumoni Timur, yang kurang lebih 2.000 jiwa. Namun karena mengingat populasinya lebih dari ribuan, maka ditarik sampel 80 orang. Dengan rincian yang menjadi informan di wilayah pasar tempat penelitian itu 30 orang, kemudian di rumah ibadah 30 orang, dan di pesta pernikahan 20 orang, sehingga yang menjadi sumber data sekaligus sebagai sampel di sini adalah 80 orang. Kemudian yang keenam, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini adalah yang pertama adalah observasi, interview masyarakat. Kemudian ada wawancara yang secara tidak langsung mewawancarai beberapa masyarakat yang sempat ditemui di wilayah pasar, kemudian di rumah ibadah dan di pernikahan. Dan yang paling mendasar, instrumen yang paling mendasar digunakan adalah perekaman. Jadi dia lakukan rekaman terhadap percakapan yang terjadi di pasar, kemudian percakapan yang terjadi di rumah ibadah, dan percakapan yang terjadi di rumah pesta pernikahan. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dengan menggunakan teknik observasi sejalan dengan instrumen yang digunakan tadi, teknik wawancara, kemudian rekaman, dan yang terlibat langsung di dalam ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen sekaligus sebagai teknik. Kemudian teknik analisis data yang ditempuh di sini yaitu dilakukan dengan 4 tahap. Tahap yang pertama adalah menganalisis tingkat kemampuan penggunaan kalimat, struktur kalimat bahasa pertama dan bahasa kedua dilihat dari pendekatan secara analitik. Kemudian tahap yang kedua menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan sintetik, dan yang ketiga menganalisis dan menelaah hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan matching, dan yang terakhir menarik atau menginterpretasikan hasil dari analisis tadi. Perlu saya perjelas lagi di sini bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analitis, sintetik, dan matching. Maksud dari ketiga pendekatan ini adalah melakukan pengkajian terhadap beberapa satuan dari bahasa pertama dan bahasa Indonesia dengan memilah satu bahasa tersebut secara terpisah, serta mencocokkan satuan kedua bahasa tersebut, baik persamaan maupun perbedaannya. Kemudian menyelidiki dan menarik kesimpulan dari satuan yang terpisah itu secara holistik. Ini teori dari Swinger. Nah, di antara satuan bahasa yang diteliti dalam penelitian ini adalah satuan sintaksis berupa kalimat. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan kalimat bahasa Toraja ditinjau dari segi analitik, sintetik, dan matching. Contoh kalimat, mengambil saya padi dari lumbung. Polanya, predikat subjek objek. Kemudian kalimat yang kedua, kucing makan ikan dia. Jadi polanya objek, predikat, subjek. Kalimat yang ketiga, tanam ubi di kebun. Ini pola predikat subjek. Kemudian contoh kalimat yang terakhir, buku dibeli. Subjek predikat. Selanjutnya, penggunaan kalimat bahasa Bugis ditinjau dari segi analitik, sintetik, dan matching. Contoh kalimat, keesokan harinya kami juga pergi ke pasar. Ini strukturnya atau pola kalimatnya keterangan subjek predikat. Contoh kalimat yang kedua, sesudah itu ibuku menyiapkan bekalku. Jadi ini berpola keterangan subjek predikat objek. Contoh kalimat berikutnya, aku dan ibu duluan tidur. Ini berpola subjek predikat. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat bahasa Jawa secara analitik, sintetik, dan matching. Contoh kalimat, Kecamatan Tongoni Timur memiliki 11 desa yang berpola subjek predikat objek. Kemudian ada contoh kalimat dalam bentuk pertanyaan. Ini yang membuktikan bahwa ini struktur kalimat bahasa pertama betul-betul berpengaruh kepada penggunaan berbahasa Indonesia masyarakat ketika terjadi transaksi jual beli di pasar. Ini salah satu contoh kalimat. Berapaan ya? Kayak gini. Jadi berapaan ya? Kayak gini. Ini merupakan dialek Jawa. Kemudian kalimat selanjutnya, bersama tetanggaku pergi ke pesta pernikahan. Nah, selanjutnya, penggunaan kalimat bahasa Bali secara analitik, sintetik, dan matching. Contoh kalimat dalam bentuk pertanyaan, siapa pergi ke pura? Bentuk kata pertanyaan siapa dalam bahasa Bali? Nyeng. Artinya kata tanya bahasa Bali. Contoh kedua, di mana diambil persembahannya? Kata di mana dalam bahasa Bali dija, artinya kata tanya bahasa Bali. Sejalan dengan temuan Kemri,
dalam penelitiannya tahun 1981 mengungkapkan jika kita bekerja dengan menggunakan ketiga konstituen kalimat subjek, objek, dan verba, maka kita akan mendapatkan 6 kemungkinan logis. Apabila ketiganya disusun secara linear, maka ditemukanlah 1. Subjek, objek, verba, 2. Subjek, verba, objek, 3. Verba, subjek, objek, 4. Verba, objek, subjek, 5. Objek, verba, subjek, dan 6. Objek, subjek, verba. Sebagian besar bahasa di dunia memiliki salah satu dari ketiga urutan kata yang pertama, yaitu urutan pertama sampai 3. Hanya sejumlah kecil bahasa yang termasuk tipe keempat. Bahasa tipe kelima malah lebih kecil lagi, sedangkan bahasa tipe keenam sampai sekarang belum ditemukan. Simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penerapan struktur bahasa pertama terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat Tumoni Timur di Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan dengan penggunaan struktur kalimat bahasa pertama, dalam hal ini penggunaan bahasa Toraja, bahasa Bali, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis, dan bahasa kedua atau bahasa Indonesia secara timbal balik, baik penggunaan struktur kalimat bahasa pertama yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan struktur kalimat bahasa kedua. Simpulan yang kedua, jenis kalimat yang digunakan masyarakat dalam percakapan saat transaksi jual beli di pasar, di pesta pernikahan, dan di rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan pura adalah kalimat tanya, kalimat penyangkalan seperti kata ingkar, tidak. Sebagian besar masyarakat menggunakan kalimat menjemuk dalam percakapan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kalimat pasif dan aktif dalam percakapan kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.